saat kita hidup benar, percayalah Dia akan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, punya kemenangan, sebab Yesus adalah sumber kemenangan kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudara sekalian, dalam ibadah yang pertama tadi, saya sampaikan sebuah tema ketika penurunan sedang terjadi. Saudara, ketika dalam hidup kita mungkin sedang mengalami penurunan dalam soal ekonomi, penurunan dalam soal kesehatan, atau mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau bahkan dalam pernikahan atau keluarga kita, jangan panik. Kita percaya bahwa janji Tuhan, Dia akan terus membawa kita, tidak turun, tapi naik bersama Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Dan saudaraku, salah satu poin yang saya sampaikan, ketika penurunan terjadi, teruslah lakukan pembelajaran, di mana saudara melihat setiap pengalaman yang terjadi, baik yang kita alami maupun yang orang lain alami, kita buat sebuah pembelajaran. Ingat bahwa saudara sekalian, pengalaman tidak akan jadi guru yang baik kalau kita tidak pernah evaluasi, tidak pernah kita perbaiki, dan kita tidak pernah atasi. Tetapi pengalaman akan jadi guru yang baik saat saudara benar-benar mau belajar. Kata bersama saya mau belajar. 2, 3. Nah, Anda bisa lihat rekamannya di YouTube channel Bethany Miracle Center dengan tema ketika penurunan sedang terjadi. Izinkan saya di ibadah yang kedua ini, saya akan sampaikan sebuah tema yang masih berkaitan, yaitu dari ekor berubah menjadi kepala. Dari yang amin. Ayo ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Dari ekor berubah jadi kepala. Lihat apa janji Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara mungkin bertanya dan berkata, Pastor Lukas, ini kan ayat janji Tuhan yang Tuhan beri spesifik kepada bangsa Israel. Tetapi ini kan bukan buat saya. Kalau saudara membaca Alkitab dengan selalu berkata, ini untuk orang lain, bukan untuk saya, maka saudara tidak akan mendapat sebuah hal yang penting dalam hidup saudara. Walaupun secara jasmani ini ayat ditujukan pada orang Israel, tetapi percayalah, kita yang percaya Yesus, kita adalah Israel rohani. Katakan amin. Jadi janji ayat ini juga untuk saya dan untuk saudara yang percaya Tuhan bisa mengangkat kita, tidak terus jadi ekor tapi jadi kepala. Yang percaya, lambaikan tangan saudara. Saya mau lihat, orang-orang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Imani jadi bagian saudara. Semua baca keras. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan yes. Katakan yes. Nah, coba imani lebih lagi. Kata engkau ganti nama masing-masing. Kalau nama saudara Bejo, katakan Tuhan akan mengangkat Bejo menjadi kepala. Ayo ucapkan sama-sama dengan iman. 2, 3. Tuhan akan mengangkat Lukas menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lukas akan tetap naik dan bukan turun apabila Lukas mendengarkan perintah Tuhan Allah Lukas yang kusampaikan pada hari ini. Lukas lakukan dengan setia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Ayo lebih meriah lagi bagi Tuhan. Hari ini, apakah saudara sedang jenuh akan kondisi hidupmu? Hari ini apakah saudara merasa hidupmu stagnan? Nggak lagi mengalami sebuah kemajuan, tidak mengalami lagi pertumbuhan. Nah, ayat ini memberi pengharapan bahwa Tuhan mau dan sanggup mengangkat hidup kita. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berkembang, tidak terus jadi ekor, tetapi berubah jadi kepala. Dan ingat bahwa janji Tuhan ini adalah janji yang bersyarat. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat kita dari ekor jadi kepala, tidak turun tapi terus naik? Dikatakan oleh ayat itu di bagian berikutnya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan kau lakukan dengan setia. Saudara sekalian, jika kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan beri buat kita tiap hari,
dan kita taat melakukan setiap perintah Tuhan dengan setia, maka percayalah, Tuhan akan mengangkat saudara tidak terus jadi ekor, tapi jadi kepala. Nah, ini kita bisa artikan dalam berbagai area. Bisa juga dalam karir saudara, dalam pelayanan saudara. Saudara mungkin yang selama jadi karyawan di bawah, percayalah, Tuhan bisa angkat saudara, bahkan jadi pemimpin dalam tempat pekerjaan saudara. Saudara yang mungkin orang yang biasa-biasa, akan diangkat Tuhan menjadi orang yang berpengaruh, katakan amin. Kenapa? Karena ekor, maaf kata, ekor itu tempatnya di belakang. Ya, orang bilang knalpot. Ya, dan ekor itu cuma buntut saja, cuma ngikut saja. Sementara kepala itu yang membuat decision, keputusan. Kepala itu yang berpengaruh. Di kepala ada otak yang memerintahkan seluruh tubuh untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menarik gini saudaraku, sebelum kita belajar bagaimana saya bisa jadi kepala, kita harus tahu dulu bahwa seringkali ada mental seperti ekor, ada mentalitas seperti kepala. Nah, kalau saudara mengerti apa sih yang dimaksud dengan mental seperti ekor, ekor adalah orang yang pasif, yang cenderung membiarkan nasib mereka ditentukan oleh orang lain, oleh situasi keadaan di sekitar mereka. Jadi kalau misalnya kerjaan lagi sepi, lagi lesu, ya sudah, aku akan jadi orang-orang yang juga turun, aku akan jadi orang-orang yang juga mengalami kemerosotan. Nah, ini adalah mentalitas seperti ekor. Mereka seringkali merasa tidak berdaya dan hanya bisa mengeluh tentang situasi mereka tanpa melakukan sebuah tindakan nyata untuk bisa mengubahnya. Orang yang punya mental seperti ekor hidup dengan mentalitas korban. Dikit-dikit dia berkata, ya saya memang orang kalah, ya saya memang orang tidak punya kepandaian apa-apa, ya memang saya orang yang kurang pendidikan, ya saya memang orang yang sudah tua, ya sudah, namanya keadaan. Nah, ini adalah mentalitas korban yang selalu mencari alasan, yang selalu mencari pembenaran diri atas ketidakmampuan mereka. Come on, just. Tuhan gak mau saudara jadi orang kalah. Aminnya cuma sedikit. Tuhan tidak mau saudara jadi orang yang bermental korban. Tapi Tuhan mau saudara berubah jadi mental seperti kepala, di mana engkau tidak dipengaruhi dan engkau tidak hanya jadi korban keadaan, tapi engkau menjadi pengubah sejarah bersama dengan Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kalau bosku baik, maka hidupku akan jadi baik. Dan kalau bosku di kerjaan jahat, supervisorku jahat, ya sudah, masa depanku juga suram. Tidak, dalam nama Yesus, tinggalkan mentalitas ekor. Ayo lihat kan, katakan, kita mau diangkat Tuhan jadi kepala. Amin, saudaraku. Ya, nah, mental seperti kepala itu apa? Kepala adalah mereka yang proaktif. Kata bersama saya, proaktif. Yang memiliki visi yang jelas. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, dan berani bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Kepala, orang yang bermentalitas sebagai kepala, tidak hanya menunggu kesempatan, tetapi justru dia menciptakan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, sehingga dia akan melihat Tuhan menggenapi janjinya. Orang yang bermentalitas kepala akan bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Dia akan berani hadapi walaupun dia gagal. Dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia segera melakukan sesuatu perubahan, sehingga dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, sekali lagi, kalau Anda lihat di dunia ini, lebih banyak orang bermental ekor daripada bermental kepala. Saya berdoa, biar hari ini kita menangkap janji Tuhan ini. Engkau mungkin yang sudah berkata, saya bersyukur Pastor Lukas, saya sekarang sudah jadi orang-orang berpengaruh. Puji Tuhan, tapi jangan berhenti belajar firman, supaya engkau akan terus naik dan terus naik bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya berkati setiap saudara dalam nama Yesus. Walaupun kau berkata, saya kurang pendidikan, saya adalah orang yang sudah tua, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berhasil? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Anda lihat di Alkitab, Anda lihat, saudaraku, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang-orang yang tidak berdaya. Tapi saat Tuhan bangkitkan mereka, mereka menjadi seorang pemenang. Nah, pilihan di tangan kita. Saudara mau jadi ekor terus, atau mau jadi kepala? Pastor Lukas, saya istri, berarti mulai sekarang saya mau jadi kepala. Saya tidak mau turut sama suami saya. Suami saya harus jadi ekor. Itu namanya kurang ajar, saudara. Tetap kita harus tahu kepada siapa kita harus tunduk,
Kepada siapa kita harus belajar hormat, tapi mentalitas kita yang berubah. Lihat gambar ini. Ada dua alat. Yang kiri adalah termometer, yang kanan termostat. Termometer hanya apa? Hanya akan menunjukkan suhu badan kita, tapi tidak berkuasa berbuat apa-apa. Hanya kalau misalnya demam akan tinggi naik, tapi kalau normal akan turun, tergantung keadaan, up and down. Tapi ada termostat yang ada di rumah, di handphone Anda hari ini yang canggih, yang ketika keadaan panas, suasana udara panas di rumah, Anda justru pencet termostat jadi 68. Maka dari 75 Fahrenheit turun jadi 68 dan sejuk dingin. Saudara, pilihan di tangan kita. Saudara mau jadi termometer yang hanya ikut keadaan, ikut arus, ataukah saudara jadi termostat? Mobil Anda panas, Anda setel ya itu tombol di AC akan jadi dingin. Saya berdoa, orang yang diangkat Tuhan jadi kepala, dia bukan seperti termometer, tapi dia akan jadi seperti termostat. Dia cuma mengubah keadaan, dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo yang lebih percaya, orang-orang yang jadi kepala kanan, amin. Lihat gambar lagi berikutnya. Aha. Saudara mau pilih yang kiri, cuma jadi konsumen makan sate, atau Anda mau jadi yang kanan, produksi sate. Saudara, seorang yang bermental ekor cuma jadi konsumen, tapi orang yang bermental kepala, dia akan jadi produsen, di mana dia akan melakukan sesuatu, justru hal-hal yang dahsyat. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau dan siap jadi kepala? Angkat tangan. Ayo yang mau katakan bersama saya, Tuhan aku mau jadi kepala. 2, 3. Katakan bersama, Tuhan ubah hidupku dari ekor berubah jadi kepala. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, ayat ini dalam Ulangan 28 ayat 13 tadi, engkau tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala, engkau tidak akan turun tapi engkau akan naik, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui siapa? Musa. Kata bersama saya keras, melalui Musa. 2, 3. Nah, ayat ini saudaraku membuat kita mau belajar dari kehidupan Musa. Musa ini dari bermental ekor sampai akhirnya Tuhan bawa, Tuhan angkat dia jadi kepala. Dari seorang pengecut, dari seorang penakut, dia bisa berubah jadi pemimpin sekitar 3 juta orang Israel. Di tengah padang gurun, di tengah laut merah, di tengah ancaman, bagaimana dia bisa berubah jadi kepala. Nah, dari kehidupan Musa hari ini kita akan belajar ada 4 rahasia ekor berubah jadi kepala. Yang siap belajar katakan amin. Katakan bersama, saya siap belajar. Yang online coba ketik, saya siap belajar. Nah, yang pertama adalah berani melakukan perubahan. Musa setelah 40 tahun jadi gembala domba di Midian. Yang tadinya dia adalah pangeran Mesir, akhirnya dia lari karena dikejar, mau dibunuh oleh Firaun. Maka Musa jadi gembala domba di Midian yang mentalnya jadi mental ekor, bermental victim. Sampai akhirnya ketika Tuhan menjumpai Musa, ada semak yang tidak terbakar tapi menyala dengan api, dan itu dipercaya di kaki Gunung Sinai. Sehingga sampai hari ini kalau Anda secara rohani ke Yerusalem, ke Israel tapi lewat Mesir, maka di kaki Gunung Sinai itu ada sebuah kapel gereja di mana dipercaya di tengah gereja itulah semak di mana api menyala dan Tuhan menjumpai Musa. Sehingga akhirnya Tuhan mengubah Musa dari ekor berubah jadi kepala. Musa harus berani melakukan perubahan dalam hidupnya. Musa harus berani meninggalkan semua alasan dan ketakutannya. Apa? Coba kita lihat beberapa alasan Musa saat Tuhan memanggilnya untuk tugas besar membebaskan orang Israel. Dia punya rasa tidak layak dan tidak punya confident, tidak percaya diri. Musa merasa tidak layak, dia merasa tidak percaya diri menjalankan tugas yang Tuhan beri. Mana contohnya? Lihat Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lihat dalam bahasa Inggris katakan, I am nobody. Saudara, kita harus rendah hati, tapi tidak rendah diri. Cuman 1-2 orang yang amin. Kita harus rendah hati, tapi bukan rendah diri. Minder, merasa nggak layak, merasa nggak pantas.
itu justru akan membuat engkau terus di bawah dan tidak akan naik. Dan di sini Musa berkata, siapa aku ini Tuhan? I am nobody. Aku bukan siapa-siapa. Masa sih aku bisa diangkat Tuhan? Masa sih aku bisa dipilih Tuhan? Masa sih hari ini? Buang semua. Dan Anda harus berani melakukan perubahan. Katakan bersama saya, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Apalagi Musa merasa nggak mampu, nggak pandai bicara, nggak pandai berkomunikasi. Mana buktinya? Keluaran 4 ayat yang 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. I have never been a good speaker. Jangan, saya nggak bisa lah jadi pemimpin. Saya nggak pandai bicara. Tapi Tuhan sampai ngomong, Musa, siapa yang menciptakan lidahmu? Engkau Tuhan. Aku bisa pakai lidahmu. Bahkan Tuhan kirim abangnya Harun jadi juru bicara. Karena Harun pandai bicara. Saudara, kita semua punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi Anda harus percaya, Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan dan menyiapkan, memampukan kita. Kalau Tuhan perintahkan, Dia pasti akan tanggung jawab memampukan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Musa juga ragu, apakah aku diterima oleh bangsa Israel? Karena aku pernah jadi pengecut lari dari Israel. Apakah mereka mau menerima aku lagi? Lihat Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kamu ngomong kamu dipilih Tuhan, kamu jadi pemimpin. Siapa yang percaya sama kamu? Saudaraku, Musa merasa nggak mungkin orang Israel menerima dia. Tapi justru Tuhan berkata, aku akan sertai engkau dan aku akan buat banyak mujizat supaya mereka tahu, bangsa Israel tahu, aku yang mengangkat hidupmu. Saudara, berikutnya juga Musa berkata, Tuhan, utus orang lain saja. Jangankan aku, utus orang lain. Mana buktinya? Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lord, please send someone else. Saudara, sampai Tuhan gregetan. Dan Tuhan berkata, enggak Musa, kamu itu harus, aku menyertai engkau, aku memberi tanda-tanda, aku akan kirim orang-orang yang menolong engkau. Bahkan aku akan tunjukkan di depan bangsa Israel, aku Tuhan yang mengangkat hidupmu. Saudara dengar baik-baik. Coba lihat kemari. Percayalah, jika Tuhan yang mau, Dia yang bertanggung jawab. Saya ulang lagi. Jika Tuhan yang mau, Dia yang bertanggung jawab. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Jika Tuhan yang mau, Dia yang bertanggung jawab. Beberapa anak-anak muda sekarang, nggak cuma di Indonesia, di Amerika, di banyak negara termasuk Korea Selatan, mereka makin tidak mau nikah. Kenapa? Takut. Karena setiap kali punya anak, itu artinya tambah besar biaya hidup. Hari ini, kalau engkau dikehendaki Tuhan menikah, Tuhan yang akan menyediakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jika Tuhan memerintahkan kau melakukan sesuatu, percayalah Dia yang akan bertanggung jawab menyelesaikan. Kata amin. Saudara, beberapa rekan hamba Tuhan di Indonesia lagi struggle pembangunan gedung gereja. Sampai saya lihat di sosial media seolah-olah minta dana. Bahkan WhatsApp orang-orang kaya. Saya dengar itu saya sedih. Saya deketi, saya kenal seorang hamba Tuhan, saya langsung berkata, kamu jangan lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Percaya janji Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau memang Tuhan, kamu yakin Tuhan yang menyuruh kamu bangun gedung besar untuk gereja, maka Dia yang akan bertanggung jawab menyelesaikan. Jangan kamu sibuk sana sini untuk cari orang kaya, minta sumbangan sini, memalukan. Saya bilang, saudara, saya ngomong itu maaf, karena saya ngalami. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang gedung ini adalah jatah Tuhan buat gereja Bethany Miracle Center Philadelphia, Engkau yang akan tanggung jawab. Dan ajaib, secara logika, saudaraku, kita harus 30 tahun baru lunas nyicil gedung ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, tidak lewat dari 7 tahun, kita sudah bebas hutang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, jujur kadang-kadang ada banyak pendeta daerah atau yatim piatu kadang-kadang WhatsApp ke saya, email ke saya, atau apa, minta proposal, bantu nih. Saya marah, saya bilang, imanmu iman proposal. Dan kamu akan dapat cuma segitu. Imanmu harus sama Tuhan. Tuhan kalau berkati, jauh lebih dari proposal ini. Saya tetap percaya, kalau gereja ini gerejanya Tuhan. Dan selama kita berkenan sama Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan bela dan cukupkan semua keperluan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Well, di tengah kegaduhan yang sedang terjadi di sosial media,
ada gereja dan hamba Tuhan yang lagi dijadikan sasaran tembak, dituduh soal investasi bodong, penggelapan, bla bla bla. Tentu kita jangan ikut menghakimi. Tapi paling tidak saya bilang ada bagusnya. Kenapa? Loh, supaya semua hamba Tuhan, supaya semua gereja segera koreksi diri, membenahi sistem keuangannya supaya bisa dikerjakan lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Saudara, dan saya bersyukur dari semua ya orang-orang yang lagi kegaduhan itu, saya pelajari apa sih? Mereka meneriakkan keterbukaan dalam soal keuangan dalam gereja maupun yayasan. Saya bilang dengan tim, wah, kita bersyukur ya, sejak 2002 sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, gereja kita selalu terbuka. Kita komitmen, nggak cuma waktu kita susah uang, tapi waktu kita diberkati pun kita komitmen. Bahkan kita orang berkata terlalu ekstrim, pemasukan rinci, pengeluaran rinci, bahkan saldo. Anda tahu kadang-kadang banyak gereja terbuka cuma pemasukan, nggak ada pengeluaran dicantumkan ataupun. Nah, tapi saudaraku, kita di depan di lobi lantai 2, tiap minggu Anda yang ikut ibadah Anda boleh, tapi awas dari gereja lain tidak boleh datang, hanya cuma lihat itu saudara. Harus yang ibadah. Katakan amin saudara. Ya kenapa? Dan semua persembahan saudara, baik perpuluhan, persembahan ucapan syukur, misi maupun ubah sulung, semua nggak masuk ke kami pribadi, semua masuk kas gereja. Saya sebagai full timer dengan beberapa full timer, kita cuma digaji dan tiap bulan kita gaji tetap. Saya pun bayar pajak, potongan pajak bagi pendeta cukup besar. Dan sekalian saya sudah berapa tahun ini, saya merasa cukup. Saya nggak minta lagi tambahan naik gaji. Maaf bukan karena sombong, tapi saya berkata nggak apa-apa, karena Tuhan sudah cukupkan. Saudaraku, bahkan kita, saudaraku, manajemen kita selalu mau supaya keuangan kita. Nah, peristiwa kegaduhan ini bagus untuk semua hamba Tuhan berbenah, gereja Tuhan berbenah, supaya saat kita hidup benar, percayalah, Dia akan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, rahasia ekor berubah jadi kepala, menetapkan tujuan dengan jelas. Musa tadinya hanya sibuk melakukan impiannya. Aku mau jadi gembala domba sukses di Midian. Tapi Tuhan punya impian yang lebih besar bagi Musa. Saudara, jangan sibuk hanya mengejar impianmu, tapi sibuk kejarlah impian Tuhan. Cuman satu orang. Kejarlah impian Tuhan. Jangan sibuk mengejar apa yang menyenangkan aku, tapi sibuk kejar apa yang menyenangkan Tuhan. Dan inilah yang Musa alami. Dia sudah nyaman di Midian. Dia sudah nyaman dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bersama mertuanya yang kaya, yang punya banyak domba. Tapi Tuhan, no, Musa, aku punya impian, aku punya tugas buat engkau lebih besar. Saudara, lihat Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada sebuah revelation dari Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Hidup kita akan jadi liar, jadi aneh-aneh. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Lihat NLT version, New Living Translation berkata, when people do not accept divine guidance, kalau orang tidak mendapatkan sebuah tuntunan ilahi dari Tuhan, they run wild. Mereka akan lari secara liar sembarangan, tidak ada tujuannya. But whoever obey the law is joyful. Tapi siapa yang taat kepada peraturan, dia akan penuh sukacita. Saudara dengar, Yusuf itu dari seorang ekor jadi kepala, diangkat Tuhan jadi kepala di Mesir, bahkan memberi makan bangsa-bangsa. Gaji setiap bulan kerja sekian tambah bonusnya sekian. Oke, aku kasih kamu 5 kali lipat, kamu jadi full time. Saudara, jujur, saya tahu gembala itu dengan niat tulus, tapi dengan tawaran yang kurang pas. Saya bilang gini, Om, sorry, kalau saya melayani cuman cari duit, bahkan Om tawari 5 kali lipat, salah tempat Om. Justru di kerjaan sekuler saya, ini tempat saya cari uang. Ini tempat saya cari uang banyak. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya mengabdi melayani, saya tahu itu bukan tempat untuk mencari uang. Berkat bukan tujuan melayani, tapi itu hanya bonus. Tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, mengejar impian Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah itu, saya ketemu ibu saya. Setiap kali ketemu, baru pulang dari luar pulau, mama saya bilang, Lukas, kapan full time? Ma, kan enak gini. Ibu saya di sini. Ya, tepuk tangan buat ibu saya ketika. Ya, kan enak begini, Ma. Melayani sambil melayani kasih berkat. Enggak. Kamu harus jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Loh, kenapa?
Karena waktu umur 5 bulan bayi kamu sudah mau mati, kena mutaber biru semua. Papa mama berdoa di mana? Rumah sakit apa? RKZ Surabaya. Karena menjangan itu karena RKZ. Ya, pokoknya di Surabaya. Tuhan, kalau Lukas bisa hidup, aku persembahkan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya marah. Kalian janji papa sama mama, bukan saya. Adik saya datang Alkitab saya yang lama ditunjukkan. Ini loh, tahun 86 kamu pernah janji, kalau saya sudah besar, saya akan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Lemes saya, saudaraku. Tapi saya bilang, oke Tuhan, aku nggak mau jual mahal. Singkatnya, melalui tanda proses tahun 1997, saya lepaskan pekerjaan sekolah saya. Saya mengabdi, melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Dan saya percaya, kalau saudara kita kejar impian Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Dia yang bertanggung jawab, menyelesaikan semua. Sampai hari ini saya melihat penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan setiap saudara pun juga bisa ada di gereja ini. Karena Tuhan, bukan karena saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena bersama saya harus punya tujuan yang jelas. 2, 3. Kejar impian Tuhan. Senangkan apa yang Tuhan senang. Dan bukan hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga, berjuang dengan ulet. Saudara, Musa dipimpin Tuhan. Dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel. Do you know who is Israel people? Tegar tengkuk dan apa? Keras kepala. Saudara, kalau Anda diutus Tuhan memimpin orang yang baik-baik, bersyukur. Saya sih bersyukur. Saya dipilih Tuhan untuk memimpin saudara, orang baik-baik. Siapa orang-orang baik di sini? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, yang tepuk tangan itu orang yang tidak baik-baik semua. Amin. Musa disuruh memimpin orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Dan ternyata, saudara sekalian, Musa harus berjuang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan ketidakpercayaan mereka, suka ngomel, suka bersungut-sungut, suka nyalakan. Tantangan dan kegagalan dilewati Musa. Musa pernah mau dirajam batu. Musa pernah mau diberontakin. Musa bahkan seringkali sudah mengalami yang namanya pengkhianatan, dijelekkan, difitnah oleh para tua-tua Israel yang lain. Tapi yang menarik, Musa tidak pernah kalah dan menyerah dengan tantangan. Bro, sis, hidup ini keras. Saudara nggak boleh jadi orang yang mudah kalah. Bangkit, walaupun hidup penuh dengan tantangan, bersama Tuhan. Kita jadikan tantangan bukan batu sandungan, tapi batu loncatan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pastor Lukas, saya ikut Yesus, banyak orang Kristen mengecewakan saya, banyak pendeta mengecewakan saya. Biasa. Justru di tengah orang-orang yang mengecewakan, di tengah gereja yang mengecewakan, di tengah orang Kristen yang mengecewakan, apakah kau tetap cinta Tuhan dan semangat? Nah, di sini kita harus berjuang, termasuk iman kita tetap ulet lewati semua tantangan. Yang percaya katakan amin. Saya mau kita lihat seorang pria berasal dari Tiongkok bernama Eric Yuan. Di sini yang namanya Eric dalam nama Yesus sebentar juga akan hebat. Saudara, Eric Yuan adalah pemuda China yang punya ketertarikan dalam dunia IT. Dan dia dari China mau ke Amerika, punya American Dream. Dan dia apply visa Amerika, ditolak. Dia nggak mau putus asa. Apply lagi visa Amerika, ditolak lagi. Apply visa Amerika, ditolak lagi. Berapa kali Eric Yuan ditolak? 9 kali. Dia nggak putus asa, baru yang ke-10 dia dapat visa. Berangkatlah dia ke Amerika. Dia sekolah IT lebih lagi di Amerika. Dia sudah mulai punya kerjaan yang baik di sebuah perusahaan IT. Sampai dia punya impian. Aku mau buat sebuah aplikasi di mana semua orang bisa ketemu, ngobrol enak, walaupun secara virtual. Dia buatlah Zoom. Anda tahu tahun berapa Zoom didirikan? Jauh sebelum pandemi. Waktu dia launching, diketawain. Mana ada orang meeting hanya ketemu di layar. Semua orang, apalagi para pejabat pemerintah, semua ketemu harus pakai apa? Budget, hotelnya, biaya makannya, perjalanannya. Justru itu asik bagi para pejabat-pejabat. Mana ada yang mau secara virtual? Di saat itulah Eric Yuan tetap berteguh hati. Enggak, aku percaya impianku ini satu kali akan berhasil. Pandemi 2020 terjadi. Dan akhirnya siapapun di antara kita kenal Zoom. Dari nggak bisa sampai bisa. Dan sampai sekarang waktu di depan Zoom kadang-kadang muak. Kenapa? Zoom lagi, saudara. Ya kan, Mbak Zoom, ya kan. Kamu kok ketemu terus dengan saya, saudara. Tapi Anda tahu, justru di tengah pandemi, Eric Yuan sampai hari ini jadi salah satu konglomerat yang sangat diberkati. Orang dunia saja asal ulet tahan banting lewati kegagalan, Tuhan bisa berbuat berhasil.
Apalagi kita yang diurapi Roh Kudus, yang percaya Yesus, tidak ada yang mustahil. Ayo tepuk tangan yang meriah begitu. Lebih meriah lagi dengan haleluya. Ayo beberapa saudara yang sudah mau meletakkan sarung tinju, yang sudah mau meletakkan handuk putih, yang mau menyerah, bangkit kembali. Amsal 24 ayat 16. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang berdosa jatuh. Amin. Hah? Baca. Ulang lagi. 2, 3. Sebab 7 kali orang terkutuk jatuh. Hah? Ulang lagi. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang tanpa Yesus jatuh. Ulang lagi. Ayo baca. Ayo baca. 2, 3. Sebab 7 kali siapa? Orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang Kristen, orang hidup benar, sudah taat sama Tuhan, bisa jatuh, bisa gagal, namun bangun kembali, bangkit kembali. Bahkan bukan cuma sekali, 7 kali. Nabi tahun yang ke-8 kalinya Tuhan beri keberhasilan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tapi masuk Lukas, kan pada akhirnya Musa gagal masuk tanah perjanjian karena dia marah, emosi. Makanya kita belajar ya, jangan sampai Anda kepancing emosi. Nggak cuma perlu kita cerdas secara logika, nggak cuma hanya rohannya kuat, kita harus juga cerdas secara emosi. Di mana saudara tidak dikuasai perasaan, tapi Anda bisa menguasai perasaan. Anda tidak dikuasai emosi, tapi Anda menguasai emosi. Belajar dari Musa supaya kita tidak ulang. Datang hari-hari kalau ada teman Anda, keluarga Anda, buat Anda kondok terus sikap perkataannya, tenang saja. Yang gila tetap gila, yang waras tetap waras. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, ingat baik-baik, jangan ada yang kepancing emosi. Apalagi ini sekarang Agustus, mendengarkan Agustus tambah panas. Apalagi tempat kerja tidak ada AC-nya, cuman AB, angin berobos. Wih, ada yang buat kalian wush, langsung. Ayo pegang data masing-masing, belajar tahan emosi. Amin. Ingat ya, brosis, jangan main ancem. Ya, ingat yang lalu ada orang Indonesia mau merantau sudah baik, suami istri anaknya datang, tapi satu kali ditelepon saya oleh istrinya, suami saya di penjara. Kaget lu, kenapa di penjara? Ternyata Anda tahu, di supervisornya di kerjaan orang Indonesia suka merendahkan dia, suka ngejek dia. Siang-siang waktu makan siang dia udah gak tahan, dia bawa pisau karter langsung di langsung, dia acungkan pisau karter agak dekat dengan leher wanita itu. Aku bunuh kamu. Wah, kelihatan sama teman-teman kerja orang Amerika, langsung 911 datang, masuk penjara dan dideportasi. Hari ini jangan kepancing emosi. Tapi Pastor Lukas, berarti Musa gagal dong. Tuhan baik, segagal-gagalnya Musa. Tapi ingat, waktu Yesus datang ke dunia, waktu di atas Gunung Tabor, Yesus ketemu dengan siapa? Musa dan Elia. Ketemunya di mana? Di Israel. Jadi walaupun secara jasmani Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian, tapi di alam roh Musa bisa turun ngobrol sama Yesus dan Elia di tanah perjanjian. Saudara, kita semua pernah gagal, bisa buat salah, bangkit, bertobat, Tuhan bisa angkat kita kembali. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, rahasia ekor berubah jadi kepala. Terus kembangkan diri. Saudara, Musa terus belajar jadi pemimpin yang lebih baik. Kita ini harus terus memperlengkapi diri. Buktinya apa? Suatu saat Musa kecapean. Karena dari pagi sampai malam dia harus mengadili orang-orang Israel yang punya masalah. Bayangin 3 juta dia menyelesaikan sendiri. Yitro mertuanya bilang, Mus, kamu nggak baik, lu cepat mati kalau gini. Terus gimana dong? Oh, Papa mertua, kamu cari orang-orang yang kau percaya, angkat mereka jadi pemimpin atas 1000 orang, 500 orang, sampai yang lebih kecil. Sehingga kamu delegasikan tugas. Nanti kalau nggak bisa mereka handle, baru naik ke kamu. Dan Musa akhirnya belajar, sehingga kepemimpinannya mulai rapi, tertata. Nah, kita harus terus kembangkan diri. Ayat yang terakhir, Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikan. Hear instruction and be wise, and do not refuse or neglect it. Jangan nolak, jangan benci dengan teguran, masukan. Bapak-bapak di mana? Pak, dengar suara istri. Pak, Tuhan bisa pakai suara istri Anda jadi suara Tuhan. Tapi apa semua suara istri saya suara Tuhan? Belum tentu, kadang ada suara setan. Diperlukan karunia membedakan roh. Ini lagi kesetanan atau ketuhanan, saudara? Bu, denger-dengeran sama suami, Bu. Amin. Nah, kita harus belajar. Kepala tidak pernah boleh berhenti belajar dan bertumbuh. Never stop learning. Because if you stop learning, you will be stop leading.
Jangan pernah berhenti belajar. Karena jika engkau berhenti belajar, engkau akan berhenti memimpin. Kepala itu punya tugas untuk memimpin. Makanya saya sadar hari-hari ini, saya bersyukur karena melalui Mesbah Mujizat, saya ini dilatih Tuhan untuk lebih dalam belajar firman. Ya kan? Nggak cuma hari Minggu, tapi hampir, ya kan? Dulu tiap hari, sekarang Selasa dan Jumat. Belajar firman, dan saya tahu hal yang kritis. Saya belajar. Kenapa? Kalau pemimpin berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saya cuma khotbah ini tok. Ya, orang bosen. Nah, saya terus belajar. Saya nggak berkata bahwa saya sudah baik ya. Saya mau terus belajar. Doakan, saya mau terus belajar. Ayo kita semua juga terus belajar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, paling tidak kita bisa belajar juga dari pengalaman pahit orang lain. Lihat gambar ini sebagai yang terakhir. Di Indonesia kita tahu ada supermarket besar bernama Transmart. Di mana Transmart bekerja sama dengan Carrefour. Dari mana? Prancis ya, Carrefour. Dan berkembang luar biasa. Di mana-mana buka besar, supermarket, widu besar. Bahkan sempat jadi viral. Bagaimana konglomerat yang membeli itu license untuk Indonesia. Dia sangat bangga, berkembang di mana-mana. Tapi Anda tahu hari ini Transmart tutup bangkrut di Indonesia. Kenapa? Dari besar banyak kok bisa tutup? Nah, di sini kalau Anda mau belajar, Anda punya kurios tuno, malah mau tahu kenapa ya, supaya aku nggak ulangi. Paling tidak setelah saya belajar, ternyata ada beberapa kesalahan yang mereka buat. Adanya manajemen yang terlalu rumit, ribet. Kenapa? Karena ternyata Transmart itu kan kekuatannya adalah supermarket. Dan mereka komplit, besar, tapi mulai kurang fokus. Mereka mau nambahkan food court. Mereka mau nambahkan wahana permain anak-anak. Kayaknya bagus. Mereka mau tambahkan ini. Sehingga terlalu banyak, kurang fokus. Sehingga akibatnya apa? Berantakan semua. Dalam bisnis, dalam pelayanan juga sama. Saya lihat orang kadang-kadang nggak fokus. Tunggu tanggal mainnya. Saya komitmen sejak 2002 gereja ini. Kalau kita pun buka cabang di kota lain, saya hari Minggu nggak akan keliling ke sana kemari. Minggu selama saya di Amerika, saya akan stay dengan saudara. Baik hamba Tuhan, tamu maupun saya khotbah. Kecuali kalau mereka punya acara khusus. Loh, ada yang tanya, kenapa begitu Pastor Lukas? Saya minta Pastor Yonggi juga di New York, Pastor Jimmy juga di Colorado, cabang kita stay di sana. Kenapa? Karena kita harus fokus. Apapun yang nggak fokus, nggak akan pernah bisa maju. Ya kan? Ya terserah, ada gembala yang minggu pertama di gereja lokal, minggu 2 keliling kanan kiri gitu, baru minggu pertama lagi kumpul. Ya, kalau di Indonesia mungkin masih oke. Di Amerika mungkin nggak akan jalan. Tapi kalau ada yang begitu, nggak ada masalah. Lalu ternyata Transmart ini tidak belajar tentang perubahan kebiasaan orang soal belanja. Mereka selalu berpikir bahwa orang akan suka belanja di tempat yang besar, komplit, walaupun jauh. Ternyata orang trennya berubah. Akhirnya mereka suka belanja yang di dekat rumah mereka. Daripada macet, apalagi Jakarta, daripada jauh-jauh, udah dekat rumah juga ada kok. Bahkan online, mereka terlambat. Sehingga akhirnya mereka kalah dengan online. Dan mereka juga kalah dalam persaingan harga dengan kompetitor mereka. Kenapa? Karena terlalu besar cost-nya. Gedungnya besar, karyawannya ribuan, biayanya semua besar. Sehingga kalau mereka mau sale atau mereka mau pukul harga, perang harga, nggak bisa. Karena bebannya terlalu berat. Sehingga mereka juga memaksakan konsumen harus menggunakan satu kartu kredit, satu bank. Saya nggak mau sebut. Sehingga dapat diskon besar. Nah, dipaksakan, nggak sama kadang-kadang. Aku nggak suka sama bank itu. Kalau hanya dengan bank itu harus baru dapat diskon. Ngapain aku buka bank itu? Dan akhirnya mereka tinggalkan. Dan Anda tahu, biaya operasional yang besar, tempat yang terlalu besar, karyawan yang terlalu banyak, membuat mereka akhirnya minus sekian tahun. Dan akhirnya menyatakan bangkrut. Saudara, paling tidak, dari pengalaman pahit ini, kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Saudara, percaya atau tidak, beberapa hamba Tuhan dan karunia kenabian sudah dapat bahwa inflasi ini akan terus naik sampai 2026 dan akan ada kerusuhan ekonomi. Apakah benar kita tetap percaya sama Tuhan? Yang pasti kita minta percepatan dari Tuhan. Yang setuju dan amin. Tapi paling tidak, itu kita bisa menjadikan sebuah cermin. Apa yang harus aku lakukan? Pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kalau aku harus cut loss, nggak apa-apa. Aku mau mungkin downgrade sementara supaya aku betul-betul bisa siap. Dan saya doakan dalam nama Yesus, saudara siap dalam berbagai situasi ekonomi dan keadaan. Saya nggak mau saudara jadi orang yang akhirnya panik karena perubahan zaman. Tapi saya berdoa engkau akan jadi Yusuf, Musa yang terus dipakai Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pengalaman almarhum Ibu Rinaso. Sebatang kara, merantau di Philadelphia, nggak menikah, nggak punya anak tunggal. Semua keluarganya sudah meninggal, papa mamanya. Akhirnya
Kita tolongin, bersyukur, biaya kremasi tertutup, bahkan berlebih. Saudara jauh di Australia, saya tanya, gimana dengan kelebihan? Kami taburkan ke Bethany untuk pelayanan, untuk menolong. Saya bilang, oke, kita nolong, nanti kalau ada mereka yang kesusahan, kematian, perlu biaya lagi, kita akan bantu. Dan saudaraku, yang sedih adalah apa? Sejak 2006 sampai 2024, ibu ini kerja susah payah. Bahkan kadang-kadang di pabrik, di tempat kerja, banyak orang, ada banyak yang cerita sama saya. Dia cerita, ini loh, tabunganku sekian banyak. Dia nggak ngaco, dia tunjukin. Di Singapura saya punya sekian besar dan sebagainya. Dia nggak bohong, dia tunjukin, ya kan? Bahkan dia ngomong, nanti kalau ada apa-apa dengan saya, maka semua uang saya kasihkan ke gereja Bethany untuk pelayanan. Pak Lukas. Dan saya ditanya sama orang, saya nggak tahu apa-apa. Dan tidak pernah bicara apa-apa. Nggak ada hitam di atas putih. Dan setelah meninggal, saya datangi bank yang ada di Amerika, di kota ini. Saya datangi pengacara yang kita kenal untuk urusan itu. Saya dilihat semua. Sorry, tetap uangnya nggak bisa kamu ambil. Nggak bisa diambil 1 sen pun. Bayangin, di satu bank sekian puluh ribu US dollar. Nggak bisa diambil. Di Singapura 100 ribu US dollar lebih. Nggak bisa diambil. Lalu saya bilang sama pengacara ini, oke, well, apa yang kita bisa kerjakan? Saya bilang, untuk jemaat yang lain, yang masih hidup, tolongin. Well, pastor, kamu harus ajari jemaatmu buat will, surat wasiat. Supaya kalau sampai ada apa-apa, juga sudah siap power of attorney. Dan nanti bulan September, pengacara Amerika ini yang sangat kredibel dan cukup bagus, saya undang datang gereja ini, dan dia akan beri penjelasan, walaupun di luar kadang-kadang membingungkan, trust sama will, lebih penting trust, supaya nanti kalau sampai ada apa-apa, nggak harus bayar pajak. Dia ketawa, dia bilang itu bohong semua. Kenapa? Karena will dan trust, kalau antara suami ke istri, tetap nggak kena pajak, tapi dari orang tua ke anak, walaupun trust atau will, tetap harus bayar pajak 4,5%, nggak bisa lari. Oh gitu ya. Dan saya tanya, kamu mau nolong nggak? Oke. Dan dia kasih harga khusus buat kita. Untuk yang single $400 buat will dan power of attorney. Tapi kalau yang sudah menikah satu keluarga $500. Coba cek di yang lain pengacara. Ada 1.000, ada yang 1.500, ada yang 800. Dan saya bilang thank you, kamu tolongin kita. Dan mereka, dia berkata, aku akan mau supaya kalian siap. Ayo nanti, sekali lagi ya, saya nggak istri sama gereja tidak dapat komisi apa-apa. Jangan pikir, wah Pak Lukas dapat sekian komisi. No. Saya cuma mau supaya setiap sudah well prepare. Semua Anda supaya emas saudara 20 kilo di bawah bantal Anda. Duit Anda 1 juta US dollar di bank. Tidak sampai diambil pemerintah. Karena kau sudah siap sedia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, tinggalkan mental ekor dan berubahlah jadi mental kepala. Rahasia ekor berubah jadi kepala, belajar dari Musa yang pertama, berani melakukan perubahan. Karena bersama saya harus berani lakukan perubahan. 2, 3. Ya, perubahan apa? Diri kita. Jangan menuntut orang lain berubah dulu, diri kita dulu. Yang kedua, menetapkan tujuan dengan jelas. Kejar impian Tuhan, kejar apa yang Tuhan suka dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, berjuang dengan ulet. Jangan pernah putus asa, maju terus. Taat firman, lakukan. Dan yang keempat, terus kembangkan diri. Belajar dan percayalah, Tuhan akan beri hikmat kita. Nggak peduli usia berapapun, Tuhan sanggup buat kita jadi kepala. Yang mau jadi kepala, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo beri.